Haleluya, shalom adik-adik. Selamat kita bertemu kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun, dimanapun adik-adik nonton video ini, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat Kak Joshua, baik buat adik-adik semua. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sudah siap buat nyanyi? Haleluya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan juga? Puji Tuhan. Karena itu yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Jika kami bisa ada dalam kondisi kami, dimanapun kami berada, dimanapun ada menonton, ini semua karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Dan sekarang kami akan mulai ibadah kami akan muji membesarkan nama Tuhan. Nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Peralatan device yang kami gunakan untuk menonton, Tuhan Yesus memberkati. Jaringan internet semua Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak yang akan melayani juga Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ibadah kami dimanapun kami berada menjadi ibadah yang diberkati karena ada Tuhan bersama dengan kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar juga ya Tuhan, supaya bisa memberkati kami, menjadi kekuatan, mengingatkan kami ya Tuhan atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan bisa kami ingat setiap firman yang Tuhan sampaikan, bisa kami ingat, kami hafal, dan terpenting bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap untuk muji membesarkan nama Tuhan? Kalau sudah siap muji membesarkan nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, mantap. Yuk, sama-sama kita angkat pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dari terbit matahari dalam nama Tuhan. Haleluya. Ini gerakan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang pas lagi nonton ini mukanya lagi senyum? Siapa yang lagi senyum sekarang? Coba tunjukin mukanya. Puji Tuhan. Siapa yang lagi happy? Happy-nya karena apa? Oh, bisa macam-macam Kak Joshua. Bisa karena habis dapat makanan enak, atau mungkin karena habis jalan-jalan sama papa.
Banyak alasan Kak Joso percaya adik-adik pas nonton ini, banyak alasan yang bisa bikin adik-adik happy, bisa bikin adik-adik senang. Tapi yang terpenting, tapi yang adik-adik nggak boleh lupa, kita harus happy, kita harus senang. Kenapa? Karena kita semua adik-adik yang nonton, Kak Joshua, kakak-kakak sekolah minggu semua, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus yang mengasihi Kak Joshua, kakak-kakak semua dengan sebegitu besarnya, sehingga sudah seharusnya kita happy sebagai anak Tuhan. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi pakai gerakan ya adik-adik ya. Kalau tadi nontonnya sambil duduk, yuk kita berdiri sama-sama kita pakai gerakan. Tuh, waga, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Haleluya, karena Tuhan Yesus sudah baik buat adik-adik, sudah baik buat Kak Joshua, makanya kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Cinta kita ke Tuhan Yesus biar semakin mendalam. Nyanyikan happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Biarlah cinta kita kepada Tuhan Yesus semakin mendalam. Cinta adik-adik ke Tuhan Yesus semakin mendalam karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Joshua, mengasihi Mama Papa, mengasihi kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Kak Joshua ajak kita semua siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat adik-adik, buat kakak-kakak semuanya. Kita mau angkat pujian penyembahan kita mau katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai Tuhan. Biarlah kita mau terus kembali disegarkan oleh firman Tuhan, karena Tuhan Yesus yang paling mengerti kita, mengerti apa yang kita butuhkan, dan Tuhan Yesus mau berbicara buat adik-adik semua. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
kapan kasih-Mu. Katakan lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Badai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengarah hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami sudah muji membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak yang akan melayani kami ya Tuhan, dan memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus urapi, Tuhan Yesus mau sampaikan ya Tuhan apa yang jadi pesan Tuhan, apa yang jadi firman Tuhan melalui kakak yang akan melayani Tuhan. Biar firman yang kami dengar bisa kami pahami, bisa kayak mengerti ya Tuhan, bisa kami ingat, yang terpenting bisa kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah firman ini ya Tuhan kami bisa terapkan ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perilaku kami ya Tuhan, dalam interaksi kami di lingkungan dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami, berikan hikmat-Mu, berikan pengertian daripada-Mu, berikan hati pendengaran yang fokus supaya kami bisa menangkap, mengerti seluruh firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di hari ini untuk melakukan ibadah online kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kita. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Boleh angkat tangannya semuanya? Wah, Kak Gis percaya bahwa adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan dari online, semuanya pasti senang dan tidak sabar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Grace mau ajak semua adik-adik membuka Alkitabnya. Ayo disiapkan Alkitabnya. Yang belum menyediakan boleh dicari dulu. Ditanya ke mamanya, Alkitabnya mana? Nah, kalau sudah, boleh duduk diam dengan baik. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik, Kak Grace mau cerita tentang orang lumpuh disembuhkan. Nah, Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh adik-adik. Nah, adik-adik semuanya pasti tahu bahwa Tuhan Yesus itu banyak sekali menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, Tuhan Yesus juga mengadakan banyak mujizat. Nah, hari ini kita mau lihat Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, daripada penasaran kan semuanya? Yuk, kita mau buka Alkitab kita dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yang sudah bisa baca boleh sama-sama baca dengan Kak Grace ya. Judulnya adalah, sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah boleh katakan amin. Nah, kita mau buka Alkitab kita. Bacaannya adalah orang lumpuh disembuhkan. Baca sama-sama ya dengan Kak Grace ya. 3, 2, 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik baca tadi? Adik-adik lihat bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus lagi ke Kapernaum nih. Terus di Kapernaum tersiarlah kabar bahwa Tuhan Yesus lagi ada di rumah. Nah, lalu di kerumunan orang yang banyak, Tuhan Yesus itu sedang memberitakan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ada
4 orang yang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di Kapernaum. Dia sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus lagi menceritakan firman Tuhan. Nah, setelah mendengar kabar itu, 4 orang tadi itu memberitahu kepada orang yang lumpuh ini. Katanya, di sana ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi datang ke kota kita, kayak gitu. Nah, setelah itu 4 orang tadi itu dengan semangat membawa orang lumpuh tadi ke hadapan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, saking banyaknya orang, banyak sekali sampai di depan pintu rumah, tidak ada tempat, maka orang lumpuh itu tidak bisa masuk. Sehingga apa yang dibuat oleh 4 orang tadi, mereka, kita baca ya sama-sama ya, di ayat yang keempat. Oke. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Wah, mereka saking semangatnya, mereka ingin sekali orang lumpuh ini disembuhkan. Mereka membuka atap rumah itu. Nah, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Jadi orang lumpuh itu berada di tilam. Nah, kemudian mereka turunkan tilamnya dan mereka juga menurunkan orang lumpuh tersebut. Nah, dilihatlah sama Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus berkata demikian. Seperti ini ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, baik sekali Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata demikian, dosa-dosanya itu sudah diampuni. Senang gak adik-adik? Senang kan? Karena dosa-dosanya telah diampuni. Nah, demikian juga dengan kita. Mungkin adik-adik atau siapapun, orang tua, kakak, abang, itu pasti mempunyai kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika orang lumpuh itu datang kepada Tuhan, dosanya diampuni. Demikian dengan kita. Ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, Tuhan Yesus itu mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan dan kita bersungguh-sungguh untuk datang sama Tuhan Yesus. Siapa di sini kagak semua tanya yang sering berdoa setiap hari, setiap malam, atau bangun tidur, atau sebelum berangkat ke sekolah? Nah, doanya seperti apa ya kira-kira? Berdoanya, Tuhan Yesus, ampuni kalau hari ini berbuat salah, ampuni kalau hari ini tidak melakukan hal-hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus pasti dengar. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni setiap kesalahan kita. Nah, betapa hebat Tuhan Yesus kita, amin. Nah, kita juga lihat lagi. Tetapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Hai anakku," di hadapan semua orang, di hadapan orang yang banyak sekali. Nah, dia bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi adik-adik, ada yang berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Dia berkata dalam hatinya, terus Tuhan Yesus dengar. Wah, dia bilang kayak gini. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk mengampuni dosa kita. Nah, tapi berbeda dengan ahli-ahli Taurat ini. Mereka itu berkata yang seperti itu kepada Tuhan Yesus. Siapa dia? Kenapa dia bisa mengampuni dosa? Bukankah yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah sendiri? Ahli-ahli Taurat itu bilang gitu kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus itu langsung tahu. Mereka mengatakan seperti itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung bilang seperti ini,
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Nah, kenapa adik-adik? Terus Tuhan Yesus mengatakan lagi seperti ini, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Dia bilang kayak gitu. Nah, orang lumpuh ini waktu datang kepada Tuhan Yesus, dia membawa iman, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti menyembuhkan dia. Tapi hal yang lebih besar lagi adalah ketika Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat oleh orang lumpuh tersebut. Nah, tapi ahli Taurat itu berpikir yang seperti itu gitu. Jadi, tapi Tuhan Yesus bilang kayak gini, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Dia mengatakan seperti itu di hadapan banyak orang, kalau bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia sanggup untuk mengampuni dan menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Nah, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Tuhan Yesus bilang kayak gini kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Nah, Tuhan Yesus itu udah mengampuni dosa, lalu dia menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, itu adalah mujizat yang sangat besar yang belum pernah dilakukan dan belum pernah dilihat di tempat itu. Nah, seperti itu, dia belum pernah lihat gitu. Nah, lalu dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, banyak sekali orang yang jadinya wah, terkagum akan dengan kehebatannya Tuhan Yesus, terkagum dengan kuasanya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus buat itu membuat semua orang itu jadi memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian dengan kita, adik-adik semuanya. Kita pasti pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Siapa di sini yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit? Nah, Kak Grace juga pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit. Nah, Kak Grace jadi merasa, wah, Kak Grace terkagum akan kebaikan Tuhan. Kak Grace disembuhkan, bahkan dengan semua orang yang merasakan sakit, yang mengalami suatu masalah, mengalami pergumulan. Mungkin adik-adik saat ini ada yang sedang berdoa untuk kesembuhan temannya, kesembuhan untuk keluarganya, kayak gitu. Kita semuanya harus datang dan berharap hanya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, yang orang-orang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan lewat apa yang kita alami. Adik-adik bisa mengalami kebaikan Tuhan, adik-adik bisa mengalami kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Apalagi kalau misalkan adik-adik sedang memerlukan sesuatu, misalkan lagi ujian, lagi butuh apapun, tapi adik-adik berharap sama Tuhan, adik-adik bisa datang kepada Tuhan dengan membawa doa-doa adik-adik seperti itu. Kita percaya bahwa doa-doa kita yang kita bawa kepada Tuhan pasti akan didengar oleh Tuhan. Nah, Kak Grace juga mau ngasih tahu bahwa Yesus itu sanggup. Yesus itu menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia yang berkuasa untuk mengampuni setiap orang yang berdosa. Jadi kita tidak boleh berkecil hati menganggap bahwa wah, aku orang berdosa, aku tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak, bahwa kita juga adalah manusia yang
berdosa, tapi kita layak untuk datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah melayakkan kita. Tuhan Yesus itu mau menerima kita dengan segala keadaan kita. Nah, kita juga melihat dari orang lumpuh ini imannya sangat besar. Karena apa? Karena dia percaya ketika dia datang kepada Tuhan, meskipun di tengah-tengah orang yang sangat banyak, orang-orang yang banyak sekali, mungkin tidak ada lagi tempat sehingga dia harus diturunkan dari atas atap, tapi dia percaya dengan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia pasti disembuhkan. Jadi Kak Grace mau kita semua juga mempunyai iman yang sangat besar, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, meskipun masih kecil atau belum mengenal lebih dalam Tuhan Yesus. Tapi dari sekarang kita semuanya mau mengenal Tuhan Yesus dan kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan supaya iman kita semakin besar dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik juga Kak Grace mau bahwa kita semua harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja, jangan kepada yang lain gitu loh. Jadi kita harus berharap hanya kepada Tuhan dan kita mau melakukan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang lain tempat pengharapan kita, hanya Tuhan Yesus yang menjadi tempat pengharapan kita. Nah, adik-adik semuanya, jadi mulai dari hari ini Kak Grace mau mengajak semua adik-adik untuk datang kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin datang sekolah minggu, supaya kita sama-sama melihat kebaikan Tuhan yang lain, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang bisa adik-adik rasakan, dan kita sama-sama memuliakan Tuhan karena kehebatan dan kuasanya Tuhan yang begitu besar. Nah, hari ini firman Tuhannya sampai di sini, tapi Kak Grace percaya bahwa semua adik-adik pasti akan melakukan kebenaran firman Tuhan dan akan terus lebih dengar-dengaran lagi akan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terus tetap berharap kepada Tuhan ya, dan tetap terus berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk tetap terus ada di hati adik-adik dan tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Oke, kalau begitu firman Tuhannya sampai di sini. Kak Grace minta semuanya untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dan kita mau mengakhiri firman kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah firman yang ada Tuhan, yang telah disampaikan menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan setiap yang mendengar, bahkan setiap adik-adik yang mendengar Tuhan, khususnya adik-adik. Biarlah kami terus tetap datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan Yesus sajalah yang menjadi tempat pertolongan kami, menjadi tempat di mana kami terus datang kepada Tuhan, dan kami membawa segala pergumulan kami, membawa doa-doa kami, permintaan-permintaan kami yang lain Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan, agar biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami percaya bahwa lewat kehidupan kami bisa menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau setiap dosa-dosa kami diampuni, kesalahan-kesalahan kami, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan dan membawa setiap doa-doa kami kepadamu. Terpuji termulialah namamu ya Tuhan. Kami mau akhiri firman Tuhan kami, tapi biarlah firman Tuhan tetap terus ada di hati kami dan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji besarkan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman yang sudah kami dengar, biar bisa jadi kekuatan, bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan terpenting bisa kami lakukan dalam hidup kami. Berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati, membalas semua berlipat kali ganda. Berdoa juga untuk orang tua, keluarga, saudara kami, teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.